Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin bu, amin ba. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan talamid wa talamidah fi majlis ta'lim al hidayah fi hadal makan bil ilmin nafi bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabi Mustafa wa habibil mujtaba wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin sadatin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila arwahihim abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa liman syekhina wa liqulina wa li jama'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ki musannim Syekh Jalil al-Mahalli wa Syekh Jalil as-Suyuti fi kitabihi Tafsir Jalalain. Wa nafa'na bi ulumiha fid darain. Ghafarallahu dzunubahuma wa khotoyahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Dibuka Quran surah An-Nisa ayat 71. Bersyukur kepada Allah alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan jasmani dan rohani, dikuatkan iman dan Islam, sehingga masih bisa menggugurkan satu kewajiban memberantas kebodohan, hadir di majelis ilmu pada pagi kali ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda. Tentunya balasannya adalah surga. Man salaka thoriqan ilal ilmi salakallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, barang siapa yang meringankan tangannya untuk hadir di majelis ilmu, hakikatnya dia melangkahkan kaki untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Bapak Haji Tri dan segenap para kesepuhan Pak Haji Wasul dan segenap jamaah Al-Hidayah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita kupas tuntas Quran surah An-Nisa ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau khitabnya sudah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini asbabun nuzul ayat ini diturunkannya di kota Mekah. Karena ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah diantaranya satu, diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ciri-ciri ayat Makkiyah, ayatnya pendek-pendek. Dan yang ketiga, ciri-ciri ayat Makkiyah, ayatnya tidak lain adalah tentang ajaran tauhid, tentang ajaran keimanan, tentang ajaran akidah. Ya ayyuhan nas. Punten nih Pak. Ciri-ciri ayat Makkiyah yang pertama diralat diawali dengan ayat ya ayyuhan nas. Sebaliknya Madaniyah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat-ayat Makkiyah ayatnya pendek-pendek, ayat-ayat Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Dan yang ketiga, ciri-ciri ayat Makkiyah di dalamnya menjelaskan tentang tauhid, tentang keimanan, tentang ajaran akidah. Ciri-ciri ayat Madaniyah di dalamnya tentang peristiwa dan perintah. Nah ini perintah nih. Ya ayyuhalladzina amanu, ini udah ciri-ciri Madaniyah nih. Kenapa? Karena diawali ayatnya dengan kalimat alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas berarti ciri-cirinya diturunkan di kota Mekah. Ini ciri-cirinya diturunkan di kota Madinah. Perintah Allah, khudzu hidrakum, waspadalah kamu terhadap musuh-musuhmu. Artinya bersiap-siaplah dan berhati-hatilah menghadapi mereka. Musuh jangan dicari kalau ada musuh pantang untuk lari. Jadi kita harus waspada. Fangfiru subatin, dan majulah kamu secara berkelompok-kelompok atau terpisah-pisah pasukan demi pasukan. Kalau dalam perang begitulah. Atau awing firu jami'a, dan majulah kamu secara bersama-sama dalam satu pasukan yang besar. Kan ada yang bergerilya ya Pak ya, kalau perang termasuknya perang Khandak gitu ya. Ada yang bergerilya. Makanya perang Kangjeng Rasul itu nggak pernah kalah karena punya strategi perang gitu. Strategi perang yang jitu. Ada yang bergerilya, yaitu fangfiru subatin gitu.
Ada yang masuk lewat kelompok-kelompok begitu. Ada yang berpasukan lewat dengan pasukan yang besar kayak perang Uhud, kayak perang Badar gitu kan, itu pasukan yang besar. Awing firu jami'a. 313 melawan 3000 waktu perang Badar, dimenangkan kaum muslimin karena dibantu oleh para malaikat Allah begitu ya. Perang Uhud pun menang. Tapi kenapa bisa kalah? Karena cinta dunia begitu ya. Pernah dibahas ya. Cinta dunia oleh Rasulullah dititipin, jangan sampai ngambil harta rampasan atau ghanimah. Itu namanya tanda-tanda cinta dunia. Ternyata apa yang terjadi, udah menang, harta rampasan dibawa Uhud, kepancing. Ada yang memprovokasi, ambil tuh yang namanya harta ghanimah, turun. Akhirnya musuh di atas. Kalah yang namanya musuh udah di atas, kita di bawah. Kayak perang Ukraina, kayak perang Rusia. Pesawatnya canggih-canggih Rusia, kalah Ukraina kan gitu. Kalau udah di atas begitu. Jadi strategi perang itu Rasul udah diperintahkan oleh Allah. Awing firu subatin, awing firu jami'ah. Terhadap musuh harus khudhu hidrakum waspada. Bersiap-siaplah dan berhati-hatilah menghadapi mereka dengan strategi perang dua. Apa itu? Fangfiru subatin, awing firu jami'ah. Majulah secara berkelompok-kelompok, bergerilya, atau majulah secara jami'ah, semuanya pasukan besar. Supaya dalam kemenangan itu terlihat. Dan musuh udah keder duluan gitu. Tidak ada taktik seperti itu dalam peperangan. Wa inna minkum laman layubatti anna. Dan sungguh di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat atau bersikap lamban menghadapi peperangan. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay. Ini seorang munafik. Ketika perang dilaksanakan, perintah Rasul untuk bersiap-siap dan waspada. Musuh jangan dicari, kalau ada musuh jangan atau pantang untuk lari. Jangan gerah, jangan keder. Siap untuk mati syahid. Ubay bin Ka'ab lambat-lambat ini si munafik. Wa inna minkum laman layubatti anna. Dan sungguh di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat. Siapakah di antaranya? Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya dan antek-anteknya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, di antaranya yang namanya jihad ngaji. Gitu. Jadi kuat, harus semangat. Gitu. Kenapa? Ini yang lambat-lambat, yang kawan-kawan ini munafik karena ketakutan. Gitu. Di depan Kangjeng Rasul, idza hadasa kadzaba, berkata di depannya tapi bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika janji dia ingkari. Wa idza tumina khana, ketika amanat dia khianat. Ini Abdullah bin Ubay. Dia dianggap termasuk golongan munafik karena sikap dan tindakan-tindakannya. Lam di sana
Maknanya kata kerja berarti sumpah. Fa in asobatkum musibah. Dan ketika ditimpa, jika kamu ditimpa musibah seperti terbunuh atau mengalami kekalahan kayak perang Uhud, qala, maka dia berkata, qad an'amallah, sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepadaku, alayya, kepadaku, idlam akum ma'akum syahida, sehingga aku tak ikut hadir bersama mereka. Untung saya nggak ikut perang gitu kira-kira. Yang akan menyebabkan ditimpa musibah. Kalau saya ikut perang maka akan saya terbunuh. Kalau kalah begitu. Jadi kalau orang munafik begitu perkataannya, Pak. Walain asobakum fadlum minallah, dan sungguh jika kamu memperoleh karunia dari Allah, artinya kemenangan seperti perang Badar, mendapatkan harta rampasan, layakulanna, tentulah dia akan berkata, ka'allam takun, seolah-olah belum pernah ada, bainakum wa bainahu, di antaramu dengannya kasih sayang, artinya perkenalan dan persahabatan. Ya laitani, wahai sekiranya aku berada bersama kunta ma'hum mereka, fa'afuzan fauzan azima, tentu aku akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Maksudnya apa Ibu dan Bapak? Kalau menang dapat harta rampasan begitu. Kalau kalah kalau kalah berarti saya untung nggak ikut. Kalau menang saya dapat harta rampasan. Tuh munafik begitu. Padahal dalam peperangan bersama dengan Kangjeng Rasul, mau mati mau hidup itu menjadikan mulia di hadapan Allah. Dijelaskan bahwasanya dalam hadis baginda Nabi, orang yang mati syahid, pernah diulas bulan yang lalu, syahid itu ada 3. 1, syahid dunia dan akhirat. 2, syahid dunia. 3, syahid akhirat. Kalau syahid dunia dan akhirat, bi ghairi hisabin, tanpa ada perhitungan, dakhalal jannah. Quran surah Ali Imran ayat 169. Allah menyatakan ketika kita syahid dunia dan akhirat, wala tahsabannalladzi kutilu fi sabilillahi amwata. Wala tahsabanna, dan janganlah kamu mengira, alladzina kutilu, orang-orang yang gugur fi sabilillah dalam peperangan, amwata itu mati. Bal ahyaun, padahal mereka hidup. Inda rabbihim, yang berada di sisi Allah alias Tuhan mereka, yurzakun, dan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 169 Ali Imran, bagi yang berjihad di jalan Allah menjadi syuhada Allah seperti Palestina dan Israel ini terus-terusan, kalau syuhada Allah hidup mati harus kokoh. Kenapa? Karena inda rabbihim, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mati jadi syuhada,
maka mereka bukan mati, bal ahyaun, akan tetapi mereka hidup. Malah dalam tafsir Ibnu Katsir, ruh mereka berada dalam burung-burung hijau yang berkeliaran, yang masuk dan keluar di antara surga Allah Subhanahu wa taala. Burung hijau yang mempunyai banyak pelita yang bergantungan di aras Allah. Ruhnya itu dibawa oleh burung-burung hijau, Pak. Ruh-ruh para syuhada. Ia dapat keluar masuk dari surga sesuka hati burung-burung tersebut sampai yaumul qiyamah. Sampai yaumul qiyamah, yang mati syahid dunia dan akhirat sampai yaumul qiyamah, maka Allah tanyakan kepada ruh tersebut, ya Allah, kembalikan kepada jasadku, dikembalikan. Tapi ketika belum yaumul qiyamah, maka terus aja Pak dibawa sama burung-burung hijau. Bulak balik terus, masuk ke dalam surga, keluar ke surga terus. Karena bal ahyaun, mereka bukan mati, akan tetapi mereka hidup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, seperti apa itu modelnya syahid dunia dan akhirat? Perang Uhud, 70 pemanah termasuk Sayyidina Hamzah. Kalau kita ziarah ke makom Uhud, ke Jabal Uhud di Madinah, kita akan melihat itu lingkaran yang namanya tidak lain para syuhada, semuanya dipagar, kita ngedoa di luarnya. Itu doa ketika kita umroh ataupun haji, amin. Itu doa-doa kita diijabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhud 70 pemanah wafat jadi syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah, paman Rasul yang disebut sebagai singa padang pasir, yang paling berani membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata ulama, syahid itu ada yang dinamakan syahid akhirat. Saya sedikit mencatat hadis baginda Nabi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahadatu sab'a siwal qatli fi sabilillahi an ajja wa jalla. Rasulullah bersabda, yang mati syahid itu ada 7 selain yang gugur di perang melawan kafir Quraisy atau perang yang melawan penjajah. Di antaranya 7 itu syahid akhirat. Yang pertama, al-mat'unu syahidun. Orang yang mati syahid kena wabah mat'un, kata Rasul. Kena wabah seperti wabah Covid kemarin, itu syahid. Wal mabtunu syahidun. Orang yang terkena sakit perut syahid. Wal ghariku syahidun. Orang yang tenggelam itu pun syahid. Wasahabul hadami syahidun. Dan yang keempat, orang yang tertimpa reruntuhan, kena gempa dan sebagainya, itu syahid. Wasahibu dzatil jambi
syahidun. Yang kena selaput, radang selaput dadanya, penyakit kena radang, itu pun syahid. Wa sahibul harqi syahidun. Yang terkena terbakar, rumahnya terbakar, itu pun syahid. Wal mar'atu tamutu bijam'in syahidun. Seorang wanita yang melahirkan ternyata ngebela anaknya selamat, ibunya wafat, itu syahid. Kata Rasul. Itu menurut tidak lain pendapat yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ada yang pendapat yang kedua yang diriwayatkan hadisnya oleh muttafaqun alaih, yakni Imam Bukhari wa Muslim. Ini sangat kuat. Kata perawi yang diriwayatkan sanadnya dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun. Yang mati syahid itu ada 5. Kalau tadi 7, ini 5. Tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Asy-syuhada'u khamsatun. Yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, kena wabah Covid. Wal mabtun, sakit perut. Wal gharik, tenggelam. Wasahibil hadmi, terkena reruntuhan, gempa. Wasyahidu fi sabilillah, yang kelima wafat di jalan Allah, lagi ngaji, lagi ngajar ngaji, lagi nuntut ilmu, lagi ceramah. Ibu-ibu lagi ngaji di Lipo Karawaci, akhirnya gempa turun, masjid hancur semua, mati semua, yang hidup ustadz doang. Jadi ini jihad Pak, ini jihad. Kita nggak perlu ke Israel, nggak perlu ke Palestina, udah ngaji Al-Hidayah aja. Ya. Effendi, jihad. Orang langkah jalannya aja dihitung, man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah, man kharaja, tidak lain adalah barang siapa yang keluar dari rumahnya hatta yarji'a fi sabilillah, thalabul ilmi fi sabilillah, untuk nuntut ilmu di jalan Allah, hatta yarji'a, maka habis pulang dari itu semuanya mendapatkan ganjaran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, jadi kata Imam Bukhari wa Imam Muslim yang termasuk dalam kategori muttafaqun alaih, kutubus sittah, 6 perawi yang sahih pun termasuk Imam An-Nasai, ada Imam At-Tirmizi, ada Imam Ahmad, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, itu yang sahih hadisnya itu 7. Dan Imam Bukhari wa Muslim 5. Kalau Imam An-Nasai 7. Tapi Imam Bukhari wa Muslim 5. Di antaranya yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, gugur di jalan Allah, alias lagi nuntut ilmu, lagi ngajar ngaji, pulang dari Al-Hidayah ketabrak angkot, mati.
itu syahid akhirat. Kata Abah mah almarhum, saya nanya, "Bah, kalau syahid akhirat berapa persen dakhalal jannah?" 70% dakhalal jannah. 70%. Kalau syahid dunia, kata ulama nih, syahid dunia diantaranya adalah yang berjuang ngebela negara. Ngebela negara kayak polisi, kayak TNI, itu wafat syahid dunia. Ngebela negara. Cuman enggak sekelas yang disebutkan oleh Kangjeng Rasul tadi. Yang pertama al-mat'un, kena wabah kemarin Covid banyak tuh. Kalau masih iman kokoh, wow syahid tuh. Wal mabtun, yang sakit perut, kena lambung segala macam. Wal gharik, yang tenggelam. Karena mungkin bisa dikategorikan dia nggak bisa berenang, tenggelam. Dalam keimanan karena banjir dan sebagainya. Makanya kata Rasul, didik anak kita 6. Didik tanggung jawab orang tua, hakul waladi ala walidihi. Tanggung jawab orang tua terutama ayah kepada anak itu 6. Apa itu yang 6? Yang pertama, ayyuhsina ismahu, baguskan namanya. Kalau lahir anak laki-laki, mulailah dengan nama seperti Kangjeng Nabi Ahmad. Laki-laki lagi, mulailah dengan Muhammad. Tafaulan kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir anak kita perempuan, mulailah dengan Siti. Karena istri baginda Nabi semuanya Siti diawalinya. Jangan sampai kita ngikutin zaman now. Anaknya supaya diingat, ngikutinnya selebriti, bukan ngikutin apa kiai, apa kata kiai. Akhirnya yang namanya supaya diingat, akhirnya ngambilnya bukan bulan-bulan Hijriyah, tapi ngambilnya bulan-bulan Masehi. Lahirnya Januari, nama anak saya Januarta Angelina. Lahirnya Februari, Febia Febiola. Lahirnya Maret, Marta Tilaar. Lahirnya April, Apriliani Yuningsih. Lahirnya Mei, Meiliani. Lahirnya Juni, Juniarto Ketelak Baso. Lahirnya Juli, Julius Sitanggang. Lahirnya Agustus, Agustusanto. Lahirnya September, Septia Angelina. Lahirnya Oktober, Oktareza Baskoro. Lahirnya November, Novia Kolopaking Kalajengking. Lahirnya Desember, Desi Ratasari Ratasore. Akhirnya pas SD cium tangannya nggak kayak anak santri. Kalau anak santri saya di pondok Pak, cium tangannya, hisap pori-pori itu tangan guru. Termasuk pori-pori orang tuamu, tangannya hisap biar bakti. Kalau dihisap itu dihisap di hidungnya biar manfaat ilmu. Tuh cium tangan ke guru. Kalau cium tangan dihisap ke orang tua biar bakti sama orang tua. Tapi anak-anak sekarang cium tangannya bukan ke hidung, melainkan ke pipi sama ke jidat. Manggil bapaknya bokap, manggil ibunya nyokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uaknya wakap. Ayo sina ismahu. Didik anak kita, yang pertama baguskan namanya. Yang kedua, wa adabahu, didik anak kita pendidikannya. Di antaranya di khitan. Itu arbaun min sunnatil mursalin, di antaranya 4 yaitu khitan.
Setelah itu 3, wa ayyu allimahul kitabata, masukkan ke pendidikan agama biar bisa menulis dan membaca. Kalau SD jangan lupa sore TPA, kalau SMP jangan lupa sore remaja masjid, kalau SMA jangan lupa sore majelis taklim. Kalau bisa mah habis SD pesantrenin biar jadi ulama, biar jadi naibun anil ulama, penggantinya para ulama. Itulah santri namanya. Santri adalah hurufnya 5, sin, nun, ta, ro, dan ya. Santri. Sin tidak lain adalah salikun ilal akhirah. Santri ketika dia mondok jalan untuk akhirat. Karena jihad. Kayak bapak ini santri ini di min riyadil jinan ini, di taman-taman surga kita jadi santri. Kenapa? Nuntut ilmu. Ilmu agama adalah salikun ilal akhirah, jalan menuju akhirat. Nun, naibun anil ulama, santri penggantinya para ulama. Taibun anil ma'asi, santri itu taubat dari segala maksiat. Yang berakajul masuk ke pesantren taubat. 4, rogibun anil khairat, berlomba-lomba demen kepada kebaikan. Santri mah diajarin sama gurunya nyapu siap, ngepel siap, nyuci siap, terus yang namanya nyiramin kembang siap, nyuci mobil siap, semuanya gemar dalam kebaikan. Dan yang terakhir, yarju lilikoi rabbih, santri itu yaknya adalah berharap mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Malah kata orang mah santri mah serba bisa, hiji tambah hiji 2, santri mah habis ngaji bisa ngedoa, 2 tambah 2 4, bisa ngedoa dapat berkat. 4 tambah 4 berapa bu? 8 bisa dapat berkat, bisa dimakan. 8 tambah 8 16, bisa dimakan ngurangin beras. 16 tambah 16 berapa? 32, ngurangin beras nyenengin mertua. Alhamdulillah. Dan yang keberikutnya, wasibahata warimayah, nih dalam ayat ini. Didik anak kita supaya bisa sibahah, memanah, warimayah dan berenang. Anak itu kudu bisa memanah. Artinya bela diri. Tadi musuh jangan dicari. Kalau ada musuh pantang untuk lari. Makanya di pondok-pondok pesantren tuh ada yang namanya pencak silat supaya bisa bela diri. Warimayah wasibahah, warimayah berenang, khawatir terjadi yang seperti tenggelam. Gitu, makanya dididik berenang. Setelah itu yang keempat, wa ayyarzuqaha illa thayyiba. Anak itu cari rizki ibu dan bapak, terutama orang tua, dengan rizki yang baik. Wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Jangan mencari rizki kecuali yang baik. Sebab kata ulama al-ana kal ina, anak itu bagikan bejana. Gimana orang tuanya? Kalau orang tuanya ngisinya putih, anak kita bakal putih. Kalau orang tuanya ngisinya hitam, anak kita bakal hitam. Kalau orang tuanya ngisinya belang-belang, anak kita bakal remeng-remeng. Dan yang terakhir, yang keenam, wa ayyuzawwijahu idza adroka. Kata baginda Nabi, tanggung jawab orang tua ada 6, dan yang keenam wa ayyuzawwijahu idza adroka,
di mana-mana dia sudah cukup umur, maka nikahkanlah. Tunkihul mar'ah li arba'in, nikahkanlah anak kita dengan pilihannya, tidak lain adalah tunkihul mar'ah, nikahkanlah wanita dengan 4 perkara. Yang pertama, limaliha, lihat hartanya. Yang kedua, walidiniha, wali jamaliha, lihat kecantikannya. Yang ketiga, wali nasabiha, lihat keturunannya. Yang keempat, walidiniha, lihat agamanya. Tapi kata baginda Nabi, jangan diputus hadisnya di situ. Fazbar bizatid din taribat yadaka. Dari keempat itu utamakanlah agama. Taribat yadaka, engkau akan beruntung. Walinasabiha, biasa-biasa saja keturunannya. Walimaliha, hartanya enggak ada. Ya mungkin di bawah, menengah ke bawah. Walijamaliha, kecantikannya biasa-biasa saja. Tapi kuat diniha, agamanya ke bawah semuanya, Bu. Kalau agama kuat, bahasa Sangsakerta tidak. Agama kacau. Berarti kalau sudah memegang agama yang kuat, dia tidak akan kacau. Insya. Kan kebanyakan kecakapannya, kecantikannya paling prioritas. Hartanya melimpah, 7 turunan, 7 tanjakan gak habis-habis. Keturunannya sampai minak jinggo segala macem. Pas nikah lain agama, zina hadirin. Ketika nikah bukan agama atau lain agama, agamanya beda dengan kita, zina bukan nikah namanya. Makanya paling utama adalah fazbar bizatid din taribat yadaka. Utamakan agamanya jika engkau pengen beruntung. Syukur-syukur hartanya melimpah, syukur-syukur keturunannya hebat, syukur-syukur kecantikannya luar biasa, nggak malu-maluin kalau dibawa kondangan. Syukur-syukur agamanya kuat. Itulah agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahibil hadmi, terkena reruntuhan, gempa. Wasyahid fi sabilillah. Yang kelima adalah syahid menurut baginda Nabi dalam sabdanya yang disanadkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dirawikan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari wa Imam Muslim. Ada 5. Di antaranya yang pertama kena wabah, itu syahid. Yang kedua wal mabtun, sakit perut, itu syahid. Yang ketiga wal gharik, tenggelam, itu syahid. Wasahibil hadmi, terkena reruntuhan, itu syahid. Wasyahidu fi sabilillah, dan gugur di jalan Allah, itu pun syahid. Termasuk yang berangkat haji, kalau kena kren lagi sholat Allahu Akbar, kren jatuh, syahid. Tragedi Mina, terowongan Minanya cuman 1. Berdesak-desakan di situ, yang maju, yang masuk dan yang keluar nabrak, syahid. Di jalan Allah lagi pergi haji. Melontar jumroh tahun 2003. Melontar jumrohnya berbentuk tiang-tiang listrik. Akhirnya banyak yang maju. Negara-negara Asia termasuk Indonesia banyak yang maju. Yang Afrika nggak dijadwal, yang Indonesia nggak dijadwal, tabrakan. Pada wafat jadi korban 2003, korban Jamarot, syahid. 2004 saya ketika pergi haji, ada yang namanya banjir bandang
Di Mina ada yang korban syahid. Itu kayak begitu. Jadi ketika di jalan Allah, wasyahidu fi sabilillah, gugur di jalan Allah, itu namanya syahid. Lagi ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, tak mati syahid. Lagi ibadah, lagi ruku, lagi sujud, nggak bangun-bangun, syahid. Fisabilillah. Maka syahid itu ada berapa, Bu? Ada 5. Menurut Abi Hurairah, sabda baginda Nabi, ada 5. Menurut Imam An-Nasai ada 7. Kalau yang 7 tadi nggak termasuk syahid fisabilillah, yakni ngaji sama yang namanya ngajar, dakwah, dan yang pergi haji nggak termasuk yang 7 tadi. Tapi kalau yang 5 termasuk dalamnya. Berarti ini penggabungan saja, Pak. Kalau 7 yang termasuk yang namanya 1 berarti ada 8. Syahid itu di mata atau di sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yuqatil fi sabilillah, maka hendaklah berperang di jalan Allah. Alladzina yasrunal hayatad dunya, demi untuk meninggikan agamanya. Alladzina yasruna al hayatad dunya, orang-orang yang membeli apa? Al hayatad dunya, kehidupan dunia dengan akhirat. Pokoknya perang mah itu udah mikirinnya akhirat aja. Iskariman au mutsahidan, hiduplah mulia, atau kalau mati, matinya harus syahid. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan selama-lamanya kita akan di sana. Bu. Nih prinsip nih, Bu. Gapai akhirat, dunia ngikut. Gapai dunia, akhirat belum tentu ikut. Beli kambing pasti dapat tali, beli tali belum tentu dapat kambing. Coba Pak Haji beli tali belum tentu dikasih kambing. Tapi beli kambing kemarin dibawa ke Al-Hidayah pasti dapat tali. Maknanya apa itu? Kata Habib Jindan, beli kambing pasti dapat tali, gapai akhirat dunia ngikut. Beli tali belum tentu dapat kambing, gapai dunia akhirat belum tentu ikut. Mundur akhirat. Makanya wal akhiratu khairu wa abqa, dalam Quran surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia fata morgana, dunia hanya sandiwara, dunia hanya mampir belaka, dunia hanya sementara, dunia hanya terminal saja. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Maka untuk itu jadikanlah investasi yang terbaik hidup di dunia kita, agar bekal akhirat nanti yang terbaik kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Wa may yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, tuh ya Bu ya, fayuktal, maka dia gugur, au yaglib, atau dia menang. Mau menang, mau jadi syuhada, mau menang kayak perang Badar, jadi syuhada kayak perang Uhud, fasaufa nu'tihi ajron azima, maka nanti akan Allah beri ia pahala yang besar. Mau menang, mau kalah,
kalau di hadapan Allah itu yang namanya berperang, mulia di hadapannya. Syahid bal ahya, mati di hadapan manusia, di hadapan Allah hidup. Menang, mulia di hadapan Allah. Makanya ketika Rasul berikan satu yang namanya instruksi perang, udah. Mau menang, mau kalah jangan mundur. Jangan kayak munafik tadi. Jangan kayak munafik Abdullah bin Ubay, lambat-lambat takut kalah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika perintah Rasul itu luar biasa, Pak. Kalau kita misalkan saat ini ada Kangjeng Rasul, luar biasa itu. Tapi ketika ada Kangjeng Rasul aja banyak yang munafiknya. Apalagi nggak ada Kangjeng Rasul. Makanya pantas kata Rasul, tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba liman lam yarani wa amana bi tuba. Baginda bersabda, tuba, berbahagialah, liman lam yarani, seseorang yang melihatku, wa amana bi, dan dia beriman kepadaku. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah, terus para sahabat yang lainnya. Berbahagia dia beriman. Tapi Kangjeng Rasul muji 3 kali. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Untuk siapa? Liman lam yaroni, bagi seseorang yang tidak melihatku. Wa amanabi, tapi dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal. Ibaratnya begini Pak, kalau kita ini anak buah, ada pimpinan ditongkrongin semangat. Tapi ketika nggak ada pimpinan masih semangat, itu yang luar biasa. Pimpinan kita udah nggak ada, 14 abad sudah wafat. Tapi kita masih ngaji, tapi kita masih jamaah, tapi kita masih melakukan kebaikan, tapi kita masih kurban, tapi kita masih sedekah. Itu pujian baginda sampai 3 kali. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Liman lam yaroni wa amanabi, seseorang yang tidak melihatku padahal aku sudah wafat, tapi dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak silakan yang mau bertanya.